Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, suasana panik memenuhi udara. Rania berdiri kaku di depan cermin, wajahnya pucat, mata sembab karena terlalu banyak menangis. Gaun pengantin putih sederhana menempel di tubuhnya, terasa berat bukan karena bahan, melainkan karena beban yang dipaksakan. Kamu harus mengerti, Rania. Suara ibunya lirih namun tegas. Kalau bukan kamu yang maju, habis sudah keluarga kita. Hutang ini tidak akan pernah lunas. Rania menggertakkan giginya, menahan emosi. Tapi kenapa aku yang harus menggantikan, Bu? Itu perjanjian Sabrina, bukan aku. Dia yang seharusnya menikah. Ayahnya yang biasanya lembut kini membentak. Sabrina sudah kabur. Kalau kita tidak menepati janji ini, keluarga Reza akan menuntut kita habis-habisan. Rumah, tanah, bahkan harga diri kita akan hilang. Kamu tega melihat itu semua, Rania? Rania terdiam. Hatinya hancur. Ia tahu seberapa egoisnya Sabrina. Kakaknya itu tidak akan pernah kembali untuk mengambil tanggung jawab ini. Dan sekarang, semua beban dipindahkan ke pundaknya. Di sisi lain, di halaman rumah, seorang pria berjas hitam berdiri dengan tenang. Za. Ia diperkenalkan kepada keluarga sebagai seorang satpam yang bekerja untuk keluarga kaya tempat ayahnya dulu berhutang. Penampilannya sederhana, wajahnya tampan namun dingin, sorot matanya sulit ditebak. Saat pintu kamar pengantin dibuka, Rania melangkah keluar dengan langkah gemetar. Pandangannya bertemu dengan Reza. Ada sesaat hening, seakan dunia berhenti berputar. Namun, bukannya rasa nyaman. Yang muncul di hati Rania justru amarah dan penolakan. Ini tidak adil, gumamnya dalam hati. Pernikahan itu berlangsung sederhana. Tidak ada pesta meriah, tidak ada senyum bahagia, hanya doa yang terdengar hampa. Rania duduk di samping Reza dengan wajah dingin, sementara lelaki itu tetap tenang, seolah keadaan ini sama sekali tidak mengguncangkannya. Dalam hati, Rania menjerit. Hidupnya terasa dirampas begitu saja. Ia harus menikah dengan seorang pria yang bahkan tidak dikenalnya. Seorang satpam yang menurutnya bukan siapa-siapa. Namun yang tidak ia tahu, pria di sampingnya menyimpan rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, suasana panik memenuhi udara. Rania berdiri kaku di depan cermin, wajahnya pucat, mata sembab karena terlalu banyak menangis. Gaun pengantin putih sederhana menempel di tubuhnya, terasa berat bukan karena bahan, melainkan karena beban yang dipaksakan. Kamu harus mengerti, Rania. Suara ibunya lirih namun tegas. Kalau bukan kamu yang maju, habis sudah keluarga kita. Hutang ini tidak akan pernah lunas. Rania menggertakkan giginya, menahan emosi. Tapi kenapa aku yang harus menggantikan, Bu? Itu perjanjian Sabrina. Bukan aku. Dia yang seharusnya menikah. Ayahnya yang biasanya lembut kini membentak. Sabrina sudah kabur. Kalau kita tidak menepati janji ini, keluarga Reza akan menuntut kita habis-habisan. Rumah, tanah, bahkan harga diri kita akan hilang. Kamu tega melihat itu semua, Rania? Rania terdiam. Hatinya hancur. Ia tahu seberapa egoisnya Sabrina. Kakaknya itu tidak akan pernah kembali untuk mengambil tanggung jawab ini. Dan sekarang, semua beban dipindahkan ke pundaknya. Di sisi lain, di halaman rumah, seorang pria berjas hitam berdiri dengan tenang. Za. Ia diperkenalkan kepada keluarga sebagai seorang satpam yang bekerja untuk keluarga kaya tempat ayahnya dulu berhutang. Penampilannya sederhana, wajahnya tampan namun dingin, sorot matanya sulit ditebak. Saat pintu kamar pengantin dibuka, Rania melangkah keluar dengan langkah gemetar. Pandangannya bertemu dengan Reza. Ada sesaat hening, seakan dunia berhenti berputar. Namun, bukannya rasa nyaman, yang muncul di hati Rania justru amarah dan penolakan. Ini tidak adil, gumamnya dalam hati. Pernikahan itu berlangsung sederhana. Tidak ada pesta meriah, tidak ada senyum bahagia. Hanya doa yang terdengar hampa. Rania duduk di samping Reza dengan wajah dingin, sementara lelaki itu tetap tenang,
seolah keadaan ini sama sekali tidak mengguncangkannya. Dalam hati, Rania menjerit. Hidupnya terasa dirampas begitu saja. Ia harus menikah dengan seorang pria yang bahkan tidak dikenalnya. Seorang satpam yang menurutnya bukan siapa-siapa. Namun yang tidak ia tahu, pria di sampingnya menyimpan rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, suasana panik memenuhi udara. Rania berdiri kaku di depan cermin. Wajahnya pucat, mata sembab karena terlalu banyak menangis. Gaun pengantin putih sederhana menempel di tubuhnya. Terasa berat bukan karena bahan, melainkan karena beban yang dipaksakan. Kamu harus mengerti, Rania. Suara ibunya lirih namun tegas. Kalau bukan kamu yang maju, habis sudah keluarga kita. Hutang ini tidak akan pernah lunas. Rania menggertakkan giginya, menahan emosi. Tapi kenapa aku yang harus menggantikan, Bu? Itu perjanjian Sabrina, bukan aku. Dia yang seharusnya menikah. Ayahnya yang biasanya lembut kini membentak. Sabrina sudah kabur. Kalau kita tidak menepati janji ini, keluarga Reza akan menuntut kita habis-habisan. Rumah, tanah, bahkan harga diri kita akan hilang. Kamu tega melihat itu semua, Rania? Rania terdiam. Hatinya hancur. Ia tahu seberapa egoisnya Sabrina. Kakaknya itu tidak akan pernah kembali untuk mengambil tanggung jawab ini. Dan sekarang, semua beban dipindahkan ke pundaknya. Di sisi lain, di halaman rumah, seorang pria berjas hitam berdiri dengan tenang. Za. Ia diperkenalkan kepada keluarga sebagai seorang satpam yang bekerja untuk keluarga kaya tempat ayahnya dulu berhutang. Penampilannya sederhana, wajahnya tampan namun dingin, sorot matanya sulit ditebak. Saat pintu kamar pengantin dibuka, Rania melangkah keluar dengan langkah gemetar. Pandangannya bertemu dengan Reza. Ada sesaat hening. Seakan dunia berhenti berputar. Namun, bukannya rasa nyaman. Yang muncul di hati Rania justru amarah dan penolakan. Ini tidak adil, gumamnya dalam hati. Pernikahan itu berlangsung sederhana. Tidak ada pesta meriah, tidak ada senyum bahagia, hanya doa yang terdengar hampa. Rania duduk di samping Reza dengan wajah dingin, sementara lelaki itu tetap tenang, seolah keadaan ini sama sekali tidak mengguncangkannya. Dalam hati, Rania menjerit. Hidupnya terasa dirampas begitu saja. Ia harus menikah dengan seorang pria yang bahkan tidak dikenalnya. Seorang satpam yang menurutnya bukan siapa-siapa. Namun yang tidak ia tahu, pria di sampingnya menyimpan rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Malam itu, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Rania nekat menyelinap ke dalam gedung Pratama Corp. Ia berpura-pura sebagai staf catering yang membawa makanan untuk sebuah rapat penting. Dengan hati-hati, ia menyusup masuk hingga ke ruang konferensi di lantai atas. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, Rania melihat pemandangan yang membuat napasnya tercekat. Reza, suaminya yang selama ini ia hina sebagai satpam, duduk di kursi utama, mengenakan setelan jas mahal, penuh wibawa. Di hadapannya, beberapa pria tua berjas membungkuk hormat. Pak Raditya, salah satu dari mereka berkata, investasi tahap kedua sudah siap. Tinggal tanda tangan Anda saja. Rania membeku. Pak Raditya? Ia teringat nama yang sering muncul di berita. Sosok muda misterius yang dikenal sebagai pemilik Pratama Corp, Raditya Wiratama. Orang yang tak pernah benar-benar menampakkan wajahnya di publik. Dan kini, orang itu adalah suaminya. Tubuh Rania gemetar. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Saat pertemuan usai dan para eksekutif keluar, Reza menoleh. Matanya langsung menangkap sosok Rania yang bersembunyi di balik pintu. Rania? Suaranya dalam, penuh ketegasan. Rania tersentak. Tidak bisa menghindar lagi. Beberapa saat kemudian, mereka berdua duduk berhadapan di sebuah ruang pribadi. Rania masih terengah. Matanya bergetar menatap Reza. Jadi, selama ini kamu, bukan satpam. Suaranya lirih, nyaris pecah. Reza menghela napas panjang, lalu melepas dasinya. Sorot matanya lembut. Berbeda jauh dari sikap berwibawa yang tadi ia tunjukkan di ruang rapat.
Aku memang bukan satpam. Namaku Raditya Wiratama. Aku pemilik Pratama Corp. Rania terdiam. Dadanya sesak, seolah dunia runtuh di hadapannya. Kenapa? Kenapa kamu bohong padaku? Tanyanya dengan suara bergetar. Kamu biarkan aku menghina kamu. Kamu biarkan aku membencimu. Reza menunduk sejenak, lalu menatap Rania dengan penuh kesungguhan. Aku tidak sedang mempermainkanmu, Rania. Aku hanya ingin tahu, apakah ada wanita yang bisa melihat aku sebagai manusia biasa, bukan sebagai miliuner. Semua orang yang mendekatiku selama ini hanya melihat harta. Aku lelah. Karena itu, aku menyamar sebagai satpam. Aku ingin menemukan istri yang mencintaiku apa adanya. Rania membeku. Semua hinaan, semua kebencian yang pernah ia lontarkan pada Reza kini kembali bergema di kepalanya. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Lalu, kenapa aku? Kenapa kamu tetap menikahiku? Reza tersenyum tipis. Matanya penuh ketulusan. Karena meski kamu membenciku, aku tahu kamu tulus. Kamu mau menikah bukan karena uang, tapi karena ingin menyelamatkan keluargamu. Itu lebih berharga dari semua kekayaan yang aku punya. Rania menunduk. Hatinya berkecamuk. Ia tidak tahu harus marah, malu, atau terharu. Yang jelas, sejak malam itu, pandangannya terhadap Reza tidak lagi sama. Setelah pengakuan itu, suasana antara Rania dan Reza menjadi tegang. Di rumah, Rania duduk termenung, sementara Reza mencoba mendekat dengan hati-hati. Rania, panggilnya pelan. Namun Rania langsung menoleh tajam. Jangan panggil aku begitu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kamu sudah membohongiku selama ini. Kamu biarkan aku menghinamu. Kamu biarkan aku hidup dalam kebencian, sementara kamu tertawa di balik topengmu sebagai satpam. Suara Rania bergetar. Matanya berkaca-kaca. Reza menghela napas, menahan rasa bersalah. Aku tidak pernah tertawa. Rania, aku tidak pernah menikmati saat kamu membenciku. Tapi aku harus melakukannya. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar melihatku sebagai seorang pria biasa, bukan sebagai pemilik perusahaan. Aku ingin memastikan, aku menikahi wanita yang tidak hanya mencintai hartaku. Rania mendengus, menyeka air matanya dengan kasar. Dan itu membuatmu berhak mempermainkanku. Reza terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lebih serius. Aku tahu kamu marah. Tapi kamu harus tahu satu hal, Rania. Kakakmu, Sabrina. Dia tahu siapa aku sejak awal. Rania menatapnya. Kaget. Apa? Reza mengangguk. Sabrina pernah beberapa kali mendekatiku. Dia tahu aku Raditya Wiratama. Dia mau menikah bukan karena cinta, tapi karena harta. Karena itu aku menerima perjodohan yang ditawarkan keluargamu, hanya untuk menguji, apakah dia benar-benar tulus. Dan ternyata, dia kabur di hari pernikahan. Rania terdiam. Hatinya semakin kacau. Selama ini, ia menganggap dirinya hanya korban pengganti. Tapi jika yang dikatakan Reza benar, berarti Sabrina memang sengaja menyerahkannya ke dalam pernikahan penuh rahasia ini. Bagaimana aku bisa percaya padamu, Reza? Rania akhirnya berkata lirih. Kamu sudah menutup-nutupi segalanya. Aku tidak tahu mana yang benar dan mana yang bohong lagi. Reza menatapnya dalam-dalam. Suaranya penuh ketulusan. Aku akan buktikan dengan perbuatanku, bukan kata-kata. Aku hanya minta satu hal. Beri aku kesempatan. Namun di dalam hati Rania, badai semakin besar. Ia terhimpit antara amarah karena kebohongan Reza, rasa sakit karena merasa dipermainkan, dan benih perasaan lain yang diam-diam tumbuh, perasaan yang membuatnya takut pada dirinya sendiri. Haruskah aku mempercayai pria ini? Atau meninggalkannya sebelum aku semakin terikat? Setelah pengakuan itu, suasana antara Rania dan Reza menjadi tegang. Di rumah, Rania duduk termenung, sementara Reza mencoba mendekat dengan hati-hati. Rania, panggilnya pelan. Namun Rania langsung menoleh tajam. Jangan panggil aku begitu seolah-olah tidak ada yang terjadi.
Kamu sudah membohongiku selama ini. Kamu biarkan aku menghinamu. Kamu biarkan aku hidup dalam kebencian. Sementara kamu tertawa di balik topengmu sebagai satpam. Suara Rania bergetar. Matanya berkaca-kaca. Reza menghela napas. Menahan rasa bersalah. Aku tidak pernah tertawa. Rania. Aku tidak pernah menikmati saat kamu membenciku. Tapi aku harus melakukannya. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar melihatku sebagai seorang pria biasa, bukan sebagai pemilik perusahaan. Aku ingin memastikan, aku menikahi wanita yang tidak hanya mencintai hartaku. Rania mendengus, menyeka air matanya dengan kasar. Dan itu membuatmu berhak mempermainkanku. Reza terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lebih serius. Aku tahu kamu marah, tapi kamu harus tahu satu hal. Rania, kakakmu, Sabrina, dia tahu siapa aku sejak awal. Rania menatapnya. Kaget. Apa? Reza mengangguk. Sabrina pernah beberapa kali mendekatiku. Dia tahu aku Raditya Wiratama. Dia mau menikah bukan karena cinta, tapi karena harta. Karena itu aku menerima perjodohan yang ditawarkan keluargamu, hanya untuk menguji, apakah dia benar-benar tulus. Dan ternyata, dia kabur di hari pernikahan. Rania terdiam. Hatinya semakin kacau. Selama ini, ia menganggap dirinya hanya korban pengganti. Tapi jika yang dikatakan Reza benar, berarti Sabrina memang sengaja menyerahkannya ke dalam pernikahan penuh rahasia ini. Bagaimana aku bisa percaya padamu, Reza? Rania akhirnya berkata lirih. Kamu sudah menutup-nutupi segalanya. Aku tidak tahu mana yang benar dan mana yang bohong lagi. Reza menatapnya dalam-dalam. Suaranya penuh ketulusan. Aku akan buktikan dengan perbuatanku, bukan kata-kata. Aku hanya minta satu hal, beri aku kesempatan. Namun di dalam hati Rania, badai semakin besar. Ia terhimpit antara amarah karena kebohongan Reza, rasa sakit karena merasa dipermainkan, dan benih perasaan lain yang diam-diam tumbuh. Perasaan yang membuatnya takut pada dirinya sendiri. Haruskah aku mempercayai pria ini? Atau meninggalkannya sebelum aku semakin terikat? Hari-hari yang mulai terasa hangat bagi Rania mendadak berubah mencekam ketika sosok yang tak ingin ia lihat kembali muncul di depan pintu rumah. Sabrina. Kalian. Sabrina menatap Rania dengan tatapan penuh kejutan sekaligus kebencian. Kalian benar-benar menikah. Rania berdiri kaku. Jantungnya berdegup kencang. Sementara Reza tetap tenang, meski rahangnya mengeras. Kenapa kamu kembali, Sabrina? Tanya Rania dingin. Namun Sabrina tidak menjawab pertanyaan itu. Matanya justru melebar saat menyadari sesuatu. Ia melihat mobil mewah yang terparkir di halaman, serta beberapa dokumen di meja yang mencantumkan nama Raditya Wiratama. Kamu Raditya Wiratama? Suara Sabrina meninggi, penuh keterkejutan. Reza mengangguk pelan. Ya, aku memang Raditya. Tubuh Sabrina gemetar. Wajahnya pucat, lalu berubah menjadi ekspresi marah penuh penyesalan. Jadi, selama ini aku meninggalkanmu di altar, padahal kamu seorang triliuner. Tatapan Sabrina segera beralih ke Rania. Matanya menyala penuh amarah. Dan kamu, katanya sambil menunjuk Rania dengan kasar. Kamu menikahinya hanya karena aku pergi, kan? Kamu pasti tahu siapa dia sebenarnya. Dasar licik. Rania terhenyak. Darahnya mendidih. Jangan asal bicara, Sabrina. Aku menikah dengan Reza karena kamu kabur. Karena aku ingin menyelamatkan keluarga kita. Aku bahkan baru tahu siapa dia sebenarnya belakangan ini. Tapi Sabrina tidak mau kalah. Ia mendekat, lalu berkata manis-manis pada Reza. Reza, atau Raditya, kita masih bisa memperbaiki semuanya, kan? Aku kan calon istri yang seharusnya. Aku jauh lebih pantas daripada Rania. Reza menatapnya dengan tatapan dingin yang jarang ia tunjukkan. Sabrina, kamu kabur di hari pernikahan. Itu sudah cukup menunjukkan siapa dirimu. Dan aku tidak pernah melihatmu tulus sejak awal. Sabrina terdiam, tapi kemudian tersenyum sinis.
Jadi kamu percaya sama Rania lebih dari aku? Kamu kira dia benar-benar polos? Hati-hati, Reza. Dia mungkin hanya lebih pintar menyembunyikan ambisinya. Ucapan itu membuat Rania marah sekaligus sakit hati. Air matanya menggenang. Tapi ia menegakkan kepala. Aku tidak butuh pengakuanmu. Sabrina, kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Jangan ganggu rumah tanggaku lagi. Suasana keluarga pun semakin memanas. Orang tua mereka ikut terseret. Bingung menghadapi pertengkaran dua putri mereka. Di tengah semua itu, Reza berdiri di samping Rania, menggenggam tangannya erat, seolah berkata tanpa suara, "Aku di pihakmu." Namun Sabrina jelas tidak akan menyerah begitu saja. Mau aku teruskan ke bagian 8. Perebutan yang memanas. Saat Sabrina mulai benar-benar melakukan segala cara untuk merebut Reza dan menghancurkan Rania, sejak kemunculannya kembali, Sabrina tidak pernah berhenti menabur racun. Ia tahu titik lemah rumah tangga Rania dan Reza, kepercayaan. Suatu sore, ketika Reza baru pulang dari kantor, Sabrina dengan wajah pura-pura sedih menemuinya di halaman. "Reza, aku hanya ingin bilang, hati-hati sama Rania. Dia mungkin terlihat polos, tapi dia lebih pintar daripada yang kamu kira." Reza mengernyit. "Apa maksudmu, Sabrina?" Sabrina menunduk, seolah ragu untuk bicara, lalu menyerahkan ponsel. Di layar terpampang foto Rania sedang bertemu dengan seorang pria di kafe. "Aku lihat dia sering bertemu dengan pria ini. Kamu pantas tahu, kan?" Darah Reza berdesir. Meski ia berusaha tenang, benih keraguan mulai tumbuh. Di sisi lain, Rania benar-benar lelah. Ia tidak pernah menyangka pernikahannya akan menjadi drama panjang. Malam itu, ia menatap Reza dengan mata sendu. "Kalau kamu sudah tidak percaya lagi padaku, lebih baik katakan saja. Aku tidak mau terus hidup seperti ini." Reza terdiam. Kata-kata Rania seperti pisau yang menusuk hatinya. Ada bagian dari dirinya yang ingin percaya penuh pada Rania. Tapi bayangan foto itu terus menghantui pikirannya. Hari-hari terasa dingin. Rania memilih diam, sementara Reza tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sabrina semakin puas melihat hubungan mereka retak. Namun, takdir berkata lain. Suatu malam, Reza menerima pesan anonim berisi rekaman CCTV dari kafe yang sama. Terlihat jelas, pria yang bertemu dengan Rania adalah seorang notaris keluarga, sedang membantu Rania mengurus surat-surat warisan yang sebenarnya ditujukan untuk melunasi sebagian hutang orang tua mereka. Jadi semua fitnah Sabrina. Reza mengepalkan tangan, matanya membara marah. Malam itu juga, Reza pulang dengan tekad bulat. Ia mendapati Rania duduk di ruang tamu, wajahnya lelah dan penuh luka batin. Tanpa banyak bicara, Reza berlutut di hadapannya. "Maafkan aku, Rania. Aku bodoh karena membiarkan diriku ragu padamu. Aku seharusnya tahu, kamu satu-satunya orang yang tulus dalam hidupku." Air mata Rania mengalir. Ia ingin marah, tapi genggaman tangan Reza terasa begitu hangat. "Kenapa kamu baru sadar sekarang, Reza?" Suaranya bergetar. Reza menatapnya dalam-dalam. "Karena aku hampir kehilanganmu. Dan itu hal terakhir yang aku inginkan." Di balik pintu, Sabrina yang diam-diam mendengar percakapan itu menggertakkan giginya. Rencananya gagal. Tapi satu hal pasti, ia belum akan berhenti. Hari-hari penuh kebisuan dan kesalahpahaman akhirnya berakhir. Setelah kebenaran terbongkar, Rania dan Reza kembali menemukan jalan mereka. Suatu pagi, Reza menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng, teh hangat, dan potongan buah segar. Rania yang baru keluar kamar terkejut melihat meja makan sudah tertata rapi. "Apa ini?" tanyanya, sedikit heran. Reza tersenyum, menatapnya lembut. "Ini caraku bilang kalau aku ingin memulai semuanya dari awal. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan. Hanya kita berdua, dengan cinta yang nyata." Rania menunduk, menahan air mata. Hatinya luluh. Semua kebencian, sakit hati, dan keraguan perlahan lenyap. Ia menggenggam tangan Reza erat. "Aku terima kamu, Reza.
Bukan sebagai Raditya Wiratama, triliuner yang semua orang kagumi, tapi sebagai pria yang sabar, tulus, dan suamiku. Reza terdiam sejenak, lalu memeluk Rania dengan penuh rasa syukur. Sementara itu, Sabrina tidak bisa lagi bersembunyi dari perbuatannya. Bukti fitnah dan manipulasi yang ia lakukan terbongkar. Reza, dengan ketegasan seorang pemimpin, melaporkan semua kecurangan Sabrina kepada pihak keluarga dan juga perusahaan. Orang tua mereka menegur Sabrina habis-habisan. Bahkan beberapa orang penting yang pernah ia tipu menuntutnya secara hukum. "Kamu sendiri yang memilih jalan ini, Sabrina," kata Reza dengan nada dingin. "Dan kamu sendiri pula yang harus menanggung akibatnya." Sabrina menjerit, menangis. Namun kali ini tidak ada seorang pun yang membelanya. Di sisi lain, hubungan Rania dan Reza semakin kuat. Mereka bukan lagi sepasang suami istri yang terikat oleh keterpaksaan, melainkan oleh cinta yang tumbuh dari luka, kesabaran, dan pembuktian. Setiap hari terasa seperti awal baru. Reza tetap rendah hati, tidak pernah meninggalkan sisi sederhana dirinya. Sementara Rania belajar membuka hati, menerima cinta dengan lapang dada. Malam itu, di balkon rumah mereka yang sederhana, Rania bersandar di bahu Reza. "Siapa sangka pernikahan yang dulu aku benci bisa jadi kebahagiaan terbesar dalam hidupku," bisiknya. Reza tersenyum, mengecup keningnya. "Itulah takdir. Kadang kita harus melewati badai dulu, baru bisa melihat indahnya pelangi." Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Rania tersenyum tanpa rasa berat di hatinya. Setahun telah berlalu sejak badai besar yang hampir meruntuhkan rumah tangga mereka. Kini, Rania dan Reza hidup dalam kedamaian yang dulu terasa mustahil. Rumah yang dulu sederhana kini berdiri megah, namun tetap dipenuhi kehangatan. Di halaman, anak-anak panti asuhan yang sering mereka kunjungi berlarian riang. Rania ikut tertawa bersama mereka, sementara Reza menatapnya dengan senyum bangga. "Lihat kamu sekarang," ujar Reza sambil mendekat, menggenggam tangan istrinya. "Dulu kamu selalu bilang benci padaku. Sekarang..." Rania tersenyum malu, pipinya bersemu. "Sekarang aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa kamu." Pernikahan yang dulu hanya ikatan terpaksa kini telah berubah menjadi cinta sejati. Rania tidak lagi memandang Reza sebagai pria yang penuh rahasia, melainkan pasangan yang selalu ada untuknya, dalam suka maupun duka. Kisah mereka menjadi buah bibir. Banyak orang kagum pada pasangan yang tidak hanya hidup mewah, tetapi juga rendah hati dan peduli pada sesama. "Cinta itu bukan tentang siapa yang sempurna," kata Rania suatu kali ketika diwawancara sebuah majalah. "Cinta sejati adalah tentang siapa yang mau bertahan, meski harus melewati badai paling berat sekalipun." Reza menambahkan dengan tatapan lembut pada istrinya, "Dan aku beruntung karena istriku adalah orang itu." Malam itu, mereka duduk berdua di teras rumah, menatap langit penuh bintang. Rania bersandar di bahu Reza, merasakan ketenangan yang dulu hanya ia impikan. "Akhirnya aku bahagia," bisiknya pelan. Reza mengecup keningnya, lalu menjawab, "Tidak ada akhir untuk kita, Rania. Ini baru awal dari kebahagiaan yang panjang." Dan di bawah cahaya rembulan, cinta mereka bersemi abadi. Sebuah kisah yang lahir dari keterpaksaan, tumbuh dari kesabaran, dan berakhir indah karena ketulusan.